Baik, kita langsung mulai ke acara selanjutnya. Mari kita sama-sama untuk mengucap basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Sabar. Pada Ustaz Sabar, kami persilahkan. Yes. Baik. Sudah siap semuanya? Are you ready? Ready apa? Ready and gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah pada sarapan? Belum? Sama. Saya juga belum 2 kali. Udah ya? Yang mau ngopi silahkan, awas hati-hati yang sampai kena tangan, yang sampai tumbang. Aman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa bismillahi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bersyukur pada hari ini 4 November 2022. 5 ya? 5 ya? Wah, saya jadi terbawa masa lalu soalnya. Ada tanggal yang spesial. Dan ucapan syukur ini tentunya harus senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita limpah curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Rabb ya, yang pantas untuk mendapatkan limpah syukuran dari kita semuanya, karena kita adalah salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan menyambung ya dari materi yang sudah disampaikan pendahulu saya. Ya. Walaupun memang secara materi ini bukan perwakilan dari kepala sekolah SD, ya. Tetapi paling tidak ini masih berkesinambungan dengan materi kepala sekolah SMA. Waktu itu materinya apa? Materinya apa, Bapak Ibu? PIPM. Apa itu PIPM? Sekalian. Ternyata ini kok malah masih ingat Bapak Ibu PIPM? Masih ya? Masih? Kayaknya pada ragu-ragu. Berarti udah pada lupa kali ya. Materi yang kedua disampaikan oleh kepala sekolah SMP. Berkaitan dengan apa? Hah? CL, itu pas kalau dengan saya itu. CL, kecicilan. Tentang apa? Hah? Oh, ada yang nyatet, alhamdulillah. Yang gimana, ada yang nyatet ya? Alhamdulillah, nyatet di luar kepala.
Baik, saya akan menyambung dengan materi ini, walaupun saya mencoba cari tema apa gitu ya. Setelah saya renungkan 3 hari 3 malam, ternyata ya sudah ini aja lah temanya gitu. Berkaitan dengan budaya sekolah. Walaupun budaya itu katanya berasal dari bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Budaya bahasa apa? Sanskerta. Sebenarnya saya menghindari kata-kata ini, cuma setelah saya searching lama itu, makanya saya tambahkan yang kedua, biar agak keislaman begitu. Di Islamiyah di sekolah. Ini penting karena apa? Dari PIPM CICL kemarin, ya, ini harus kita implementasikan. Makanya di akhir materi ini nanti, Bapak Ibu, saya minta nanti silakan per jenjang, ya, kayak ini tadi. Antum di mana, Seth? Antum di mana? SMA? Asrama. Oh, asrama. Asrama komandannya siapa? Wah, pas. Tadi mohon maaf saya belum ikut asrama, mohon maaf. Ya, hanya TK, SD, SMP, SMA saja. Untuk mendiskusikan kira-kira setelah materi ini apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai materi-materi yang sudah ada, yang sudah kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya menguap begitu saja, ya. Baik, ini tentang kerja, tentang beramal, ya, tentang beramal, dan insya Allah ini sering dibacakan juga oleh Ustaz Zamzam di materi-materi sebelumnya bahwa kita diperintahkan untuk bekerja, ya. kerja. Sebenarnya jadwalnya Jokowi nggak salah juga ya, salah ya. Tetapi memang ya kita betul-betul dalam bekerja ini harus nanti akan tadi yang PPM ya, agar kerja kita semuanya ini kalau bahasa satu tadi bisa dari story itu legacy, ya, gitu kan. Nah, makanya ketika ingin jadi legacy itu harus jadi bi'ah, harus jadi budaya di antara kita. Ya, kalau bahasanya Ustaz Zamzam kemarin, yaitu ekosistem. Tadinya saya mau pakai kata ekosistem. Ya, ekosistem dunia, ya kan? Nah, ini yang ingin coba sedikit saya gali lah, walaupun memang dengan keterbatasan saya. Ini sekedar teori saja, Bapak Ibu, ya. Kita tidak akan menjadikan ini kalau di apa namanya di beberapa mata kuliah saya disampaikan. Menurut Julian Peterson, ya, bukan Peter Pan. Ya, budaya itu tadi betul, sebenarnya budaya itu dari akar kata bahasa Sanskerta. Tapi di sini menurut Julian Peterson disampaikan bahwa budaya itu adalah kumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol, ya, yang dipraktekkan oleh seluruh, ya, stakeholder yang ada di sekolahan. Siapa stakeholder itu? Ya, kepala sekolah, guru, ya kan? Bahkan sampai masyarakat atau orang tua. Nah, budaya sekolah ini selanjutnya nanti akan menjadi ciri khas, ya, atau karakter dari
pembentukan citra sekolah yang akan kita bangun. Makanya nanti ini tidak akan lepas dari visi dan misi lembaga. Nah, dalam perkembangannya, ya, budaya sekolah ini ya, berkembang bersama dengan tentunya sejarah dari sekolah tersebut, gitu ya. Kalau kita lembaga yang menjadikan Al-Quran sebagai fondasi dan mewarnai seluruh kehidupan di ekosistem di dunia, ya. Oleh karenanya nanti dia akan mewarnai semuanya. Hidup lagi. Nah, ya, terima kasih. Nah, perbedaan keyakinan norma dan nilai-nilai ini, ya, yang akan diyakini oleh sebuah sekolah itu, yang akan membuat sekolah itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, ya. Tergantung bagaimana visi-visinya. Nah, ini sekedar sekilas saja, tidak terlalu ini, tapi kekuatan budaya sekolah, ya. Jadi semakin kuat pemahaman kita, ya, kemudian keyakinan kita terhadap nilai atau norma yang ada, ini akan semakin tinggi kebanggaan kita sebagai sekolah, sebagai kita guru atau tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di dunia. Nah, makanya kita cari apa yang bisa membuat itu lebih bangga, pede sebagai guru-gurunya. Kalau di beberapa sekolah yang menerapkan tentang coding X, ya, itu tiap hari guru itu membaca visi lembaga. Ya, ketika baru datang, kalau SMA mungkin BB gitu ya. Sekolah-sekolah tertentu itu membaca visi-visi tiap hari. Bahkan sampai anak-anaknya, ya, murid-muridnya itu diajarkan visi-visi tentang sekolah. Agar apa? Kalau kita mungkin belum sampai ke situ, ya, akan di checklist tiap hari. Dan itu pentingnya, ya, menanamkan rasa kebanggaan. Yang rutin kita lakukan adalah Mars Budaya, ya. Itu sebagai bentuk budaya sekolah juga. Ketika kita menyanyikan lagu Mars, ya, Mars Budaya, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Capek, haus, lapar. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan? Kalau nggak banyak kata-kata, buat 3 kata aja lah. Coba dari Iwan mewakili, silakan. Yang depan, barisan depan. Oh, dari ujung. Ayo, jangan lama-lama nih. Ketika Bapak Ibu menyanyikan Mas Budian itu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Hah? Bangkit. Wah. Bangkit, ya. Satu kata, betul. Satu kata, tapi dalam. Dari Ibu, apa perasaan yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu menyanyikan lagu Mars Budian? Semangat. Nah, betul. Semangat. Kalau saya dulu pernah waktu SMP itu jadi Obade. Tahu Obade? Enggak tahu. Tahu ya? Belum lahir. Obade itu paduan suara. Oh, Obade itu paduan suara. Kebetulan saya dulu waktu SMP ditunjuk sama guru bahasa Indonesia di SMP mewakili kecamatan itu jadi paduan suara. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, itu perasaan kita itu kayak merinding bergetar gitu loh.
biasa aja. Kalau saya dulu gitu ya. Jadi karena bangga gitu. Pertama bangga karena sebagai perwakilan sekolah gitu ya. Yang keduanya bangga karena kita punya bangsa yang besar, bangsa Indonesia ini gitu. Dan itu ditunjukkan dengan dengan apa kelantangan kita ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kan sebenarnya dinyanyikan dengan semangat Bapak Ibu. Ya, tidak seperti ketika kita menyanyikan tadi, ya, semangat. Ya. Dari nadanya pun harusnya memang semangat ya, karena temponya dia agak karena biasanya lagu yang menyemangatin itu temponya agak. Nah kembali ke sini. Nah kira-kira nanti apa yang bisa Bapak Ibu gali dari bunyian ini yang bisa membuat kita itu lebih semangat gitu, lebih bangkit gitu ya. Bangkit gitu kan. Nah ini di Islamnya ya. Sebenarnya bersama dengan budaya tadi ya. Ini berupa kalau budaya itu lebih ke lingkungannya ya. Lingkungan. Nanti ada sedikit survei yang disampaikan oleh Kabit Kurikulum kemarin yang akan kita kuat ya. Ada hal menarik tentang survei kemarin. Nah ini baca sendirilah ya, berkaitan dengan nilai-nilai juga, tapi memang ini berkaitan dengan lingkungan ya, lingkungan di tempat kita. Nah menurut Asmaul Sahlan ya, Islamnya ini perwujudan dari budaya religius. Jadi nanti karena kita adalah sekolah Islam, ya kita juga pastinya harus menggali semangat-semangat yang religius seperti apa yang akan kita tanamkan kepada kita ataupun kepada anak-anak kita. Ya, kalaupun ada mutaba'ah dan sebagainya itu memang sudah biasalah bagi kita. Tapi apalagi yang perlu kita gali agar anak-anak kita itu juga memiliki semangat yang sama ya dengan kita. Tapi kan tentunya pertanyaannya adalah kita dulu yang harus semangat ya, itu pertanyaan. Berarti yang harus dijawab adalah kita dulu, guru sebagai guru harus semangat dulu, harus bangkit dulu ya. Bangkit. Ketika kita sudah semangat ya, insya Allah semangat. Dan tidak hanya kepada siswa, kepada kita juga teman-teman yang di sini. Nah, lingkungan kalau Bapak Ibu kita dalam pendidikan itu mengenal trilogi ya. Trilogi pendidikan, ada sekolah, kemudian apa lagi? Trilogi pendidikan, sekolah, halo, trilogi pendidikan. Waduh ini guru semua loh, pada loh. Tahu sih trilogi pendidikan? Nggak tahu ya? Apa karena sering belajar agama jadi berbaik sangka. Trilogi pendidikan, Bapak Ibu yang jurusan yang pendidikan siapa ini? Sekolah, apa lagi? Apa Bu? Terus? Nah, tentang buat Bu siapa? Tahu? Guru TK lah gitu ya. Nah, alhamdulillah TK gitu. Sekolah, lingkungan dan orang tua. Nah, tapi kalau di sini ya ditambahkan ciri khasnya satu lagi adalah tempat ibadah. Karena bagaimana mungkin kita akan mendidik religiusitas seorang siswa kalau tanpa ada tempat ibadah. Makanya pesantren ya yang disebut pesantren itu adalah di antaranya yang memiliki kiai, ada masjid, gitu. Kalau pesantren nggak ada masjidnya berarti,
Nah, itu syarat rukunnya pesantren itu gitu. Nanti bisa dibaca lagi gitu. Nah, ini teoritis saja dulu lah ya tentang bagaimana membangun sekolah yang kondusif. Kalau di dinas itu ada istilahnya sekolah apa namanya, ramah anak, gitu. Sekolah sekolah yang aman. Gitu. Nah, ada 3 hal ini ya, mulai dari keharmonisan hubungan, komunikasi, kolaborasi, partisipasi, ya. Kemudian keamanan itu sendiri, ya. Mulai dari keamanan secara psikologis, fisik, kemudian ramah sosial dan keamanan budaya. Nah, lingkungan itu ada lingkungan agamis, fisik yang nyaman, akademis kondusif, ya, disiplin, kompetitif. Ini paling tidak unsur-unsur nanti bagaimana membangun sekolah yang kondusif. Ini ada beberapa prinsip ya berkaitan dengan budaya sekolah, ya, yang saya tidak akan bahas satu-satu. Silahkan dibaca sendiri, nanti saya share. Ya. Ini tadi tentang norma, nilai, keyakinan, ya, gagasan, ya. Kemudian proses pengembangan norma dan seterusnya. Nah, ini sekolah memerlukan pemimpin inspiratif dan inovatif. Kemudian memerlukan ketekunan, ya, harmonisasi dan perjuangan. Kemudian yang terakhir efektivitas, ya, perubahan. Ini modelnya mulai dari analisa lingkungan, ya, nanti akan kita sedikit bahas di akhir. Eksternal, ya, lingkungan sosial, internal, ya, sumber daya kultur. Kemudian kita merumuskan strategi, ya. Nah, nanti kita akan coba latih. Saya minta Bapak Ibu untuk ini step ini, 3-4 step ini. Paling enggak 2 lah ya. Mulai dari analisa sampai merumuskan dulu, ya. Untuk implementasikan nanti bisa di. Nah, merumuskan itu dimulai dari visi misi. Tadi yang saya sampaikan di awal, karena visi misi itulah nanti akan mempengaruhi lingkungan atau budaya kerja kita. Kemudian tujuan, strategi apa yang digunakan, kemudian kebijakannya seperti apa, ya. Walaupun Bapak Ibu bukan kepala sekolah, tapi mengandai-andai, gitu ya. Jika Bapak Ibu jadi kepala sekolah, kira-kira kebijakan yang mengarah pada budaya sekolah yang baik itu seperti apa? Nah, ini kita lewatkan. Implementasinya program, anggaran, program bolehlah, misalnya mau dimasukkan di program apa? Kalau kita lihat sekolah Islam terpadu, ya, pengertian terpadu itu kan memang terintegrasi di sini di program itu, kurikulum. Nah, ini yang sering Bapak Ibu dengar ketika di hunian, ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Yang pertama, yang paling familiar, ya kan, menghadirkan generasi cerdas beradab. Ya kan? Teman-teman semuanya sudah mendapatkan definisi cerdas beradab itu apa? Ada yang belum dapat? Ada yang merasa belum pernah disampaikan pengertian tentang cerdas beradab? Halo? Kecuali mungkin yang maaf, yang pengabdian atau yang lah, ya. Guru-guru yang atau mungkin yang baru bergabung sudah pernah ya pengertian tentang cerdas beradab ini. Kenapa tidak beradab dulu atau Zam-Zam? Sudah baca tulisan Zam-Zam? Ya. Sudah baca? Nah, kenapa cerdas dulu bukan beradab dulu? Kalau beradab dulu gak enak banget
Ini ucapannya juga sih ya, beradab cerdas, nggak enak juga ya. Kayaknya namanya juga cerdas beradab. Tapi silakan baca yang tulisan di kemarin. Saya nggak akan mengulangi. Kemudian Hafiz Saintis lama pejuang. Saintis itu ya salah. Ya, salah. Ini yang sering digaungkan. Ya. Kemarin ketika saya presentasi di TK atau di ada orang tua yang saya begini, Pak, kalau SMP SMA ya, apa? Saya agak kaget juga. Oh iya, apa ya? Saya agak bingung juga jujur. Makanya ini silakan Bapak Ibu elaborasi nanti yang dimaksud saintis itu nanti apa? Saintifik atau apa? Ya. Makanya ini perlu digali agar bisa menjadi budaya kita, ya, budaya yang mempengaruhi nanti kepada siswa dan termasuk kita. Ulama pejuang, ya. Dewasa moral 15 tahun, ya. Apalagi belum ada yang sering Bapak Ibu dengar dari para kiai kita. Pejuang keteladanan, tuh dari Ustaz Jam. Apalagi jihad tarbawi, betul. Jihad tarbawi. Ada lagi. Dari sebelah sini, apa tadi? Menjawab tantangan zaman, keren. Apalagi dari sebelah sini, SD, TK. Apa yang Bapak Ibu sering dengar sebagai jargon di kuliah, yang itu kata-katanya itu betul-betul harus kita resapi dan kita kuasai gitu. Gas. Itu Pak saya. Apa Bu? Pak? Ya. Kreatif. Ya, kurangnya kreatif. Berkarya saja masalah. Itu dari SD. Kreatif imajinatif. Ya. Apalagi Bapak-bapak, mana suara tadi? Apa perlu kasih door prize dulu gitu? Ya sudah sini. Apalagi Bapak Ibu? MSPB, keren. Model sistem pendidikan dunia, betul. Satunya lagi pasangannya apa? Pendidikan interventif. Nah itu beberapa kata kunci, ya. Kata kunci yang harus betul-betul kita pahami di sekolah kita. Nah, kira-kira nanti agar itu bisa menjadi sebuah habit atau budaya di kita yang positif, apa kira-kira yang Bapak Ibu harus lakukan? Gitu. Nah, pertanyaannya dulu, siapa yang membentuk budaya sekolah itu sebenarnya? Ayo sebelah sini dong, jangan diam aja nih. Ayo, yang SD ini bisa nih. Kira-kira siapa sih yang membentuk budaya sekolah itu? Ya, jangan bunuh diri terus, yang ini, Bapak. Siapa Pak Adam? Kepala sekolah. Dong. Ya. Ada pendapat yang lain? Wakil kepala sekolah. Siapa Bapak Ibu yang membentuk budaya sekolah? Warga sekolah. Warga sekolah. Ya, Pak Adam ini udah pernah dapat bocorannya ya, tapi luar biasa. Jadi yang menciptakan budaya sekolah itu adalah para leader di lembaga tersebut. Makanya jangan heran, saya akan menduplikasi pimpinan saya sebelumnya atau pimpinan saya di atasnya. Iya kan? Ketika mohon maaf nanti ada regenerasi,
sebagian besarnya kita akan menduplikasi budaya yang sebelumnya. Oleh karenanya, ya, sebagai seorang leader, kalau bahasa kerennya kiada lah gitu ya, kalau itu harus betul-betul hati-hati dalam membuat kebijakan ataupun apa ya, budaya ya, yang menjadi rutinitasnya, mulai dari hal kecil sampai sebuah kebijakan gitu. Di kata dosen saya begitu, siapa yang menciptakan yang paling berpengaruh pastinya adalah kepala sekolah, leader di sekolah itu. Biasanya yang lain itu akan ngikutin kepala suku ya. Nah, ini budaya sekolah punya sedikit mungkin yang sudah pernah ada ya. Kita punya 7 karakter dasar ya. Mulai dari jujur, disiplin, sabar, dan hormat. Penerapannya agar menjadi budaya gitu. Makanya budaya sekolah ini sebenarnya cakupannya cukup. Tetapi bagaimana kepada siswa-siswi kita, kepada para santri kita. Ini misalnya guru, ini mah yang ada di misi-misi SD, teladan, berakhlak Islami, sinergi, ya kan? Kalau ini di misi SD. Nah, kalau di SMP SMA apa? Orang nggak tahu misinya, nggak hafal maksudnya nggak tahu. Oh ya, udah dikirim. Ya di grup kepala sekolah. Mungkin di grup SMP udah ada. Nah itu perlu kita betul-betul hayati Bapak Ibu. Dulu SD pernah sempat membuat apa? Dengan gerakan misi-misi SD. Ya kan? Pak Ayah pasti masih ingat waktu itu ya. Jauh praktik Pak. Pak Ayah dapat poin berapa waktu itu? Yang bapak-bapak? Maksudnya? Ya, misi SDT punya di Indonesia, bla 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 bla, gitu kan? Kita bagi berapa grup, gitu. Kayaknya perlu dibuat lagi. Dan yang mempraktikkan kita, ya kan? Kalau bisa yang praktikkan kita, jangan animasi. Kalau animasi mah, ya khawatirnya kita kurang menjiwai. Ya boleh-boleh aja animasi itu buat referensi kita, buat contoh. Kemarin sempat pakai gerakan Bapak Ibu ya, di SD menghadirkan kayak gerakan. Boleh nanti coba masing-masing unit membuat visi-visi sekolah ya, menggunakan gaya pakai gerakan. Nah, kayak apa namanya Bu? Yang dulu pernah kita pakai apa? Metode yang pakai gerakan tangan apa namanya? Animida. Nah, ini terakhir ya. Belum terakhir banget. Ini pertanyaan yang tadi saya sampaikan yang sudah disampaikan, yang sudah Bapak Ibu jawab melalui Google Form ya kemarin. Survei membuktikan dari 84 responden, kalau salah saja 83 atau 84. Mengapa Bapak Ibu bertahan di SBI? Ya, mungkin yang masih ingat matematik senyum-senyum ya. Hampir mayoritas membuatnya dan menjawabnya ini. Lingkungan yang baik, Islami, ukhuwahnya, kekeluargaannya, ya kan? Nah ini modal dasar Bapak Ibu, modal dasar kita semuanya, ya kan? Modal dasar kita semuanya untuk membentuk
biah Islamiyah tadi, gitu kan? Kita sudah punya modal dasar lingkungan yang baik. Tinggal bagaimana kita mengolahnya lagi, elaborasi lagi, apa? Kepada siswa, kepada orang tua dan seterusnya, kepada masyarakat dan seterusnya. Survei membuktikan. Yang kedua, kesempatan belajar. Ya, karena banyak kuliah, ya. Diri, dia bertumbuh, ya kan? Bukan berkembang ya, bertumbuh. Di situ yang berkembang itu. Ini modal yang juga luar biasa. Ya. Tidak semua lembaga memberikan hal ini. Ya, kenapa Pak Sabar tidak punya? Simpel alasannya. Karena saya nggak boleh kuliah di sekolah yang lama. Salah satunya. Di samping budaya kerja yang kurang lah, gitu ya. Kalau gaji mas benar nomor sekian kalau saya. Ya, penting ada. Nah, dua modal dasar ini menurut saya sangat penting. Ya, karena kita semua lembaga memperbaiki. Tidak ada kadang lembaga yang tidak memperbolehkan. Contohnya lah yang tentang kuliah aja lah. Ya, karena khawatirnya nanti kuliah dulu jadi pintar, gitu kan? Nah, Bapak Ibu silahkan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh lembaga sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai juga dimanfaatkan dalam tanda kutip. Ya. Nah, ini dua alasan. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah idealisme. Idealisme berkaitan dengan visi misi, cita-cita, ya. Kebangkitan Islam bukan sekedar ngajar, ya. Ya, kita diajarkan untuk menjadi guru itu tidak hanya sekedar ngajar. Nah, ini rata-rata yang menjawab, ya. Walaupun ada beberapa jawaban-jawaban yang saya maklum mungkin karena teman-teman pengabdian, teman-teman itu, jadi jawabannya ada yang itulah ya. Ini faktor internal. Faktor apa yang membuat Bapak Ibu mundur atau keluar dari SBI? Jika lagunya siapa? Survei yang pertama, perubahan orientasi lembaga, visi misi. Ya. Kalau visi misi orientasi SBI sudah berubah, Bapak Ibu akan keluar. Rasanya gitu. Ya, kalau kan ada 5 tahun ada berubah gitu ya. Kalau visi misi itu nggak berubah, ya berarti nggak berkembang. Gitu. Tapi ini maksudnya saya mungkin mengarahnya begini. Apa ya, landasan dasar yang sering diucapkan oleh para pendiri yang ini, ya kan? Yang tadinya di poin yang ini. Itu udah mulai ditinggalkan sama dunia, sehingga Bapak Ibu memutuskan untuk keluar dari dunia. Itu ceritanya. Jadi bukan misi-misi pengabdian yang tadi sekolah ya, tapi misi-misi lembaga secara yayasan lah. Yang kedua, lingkungan lagi, lingkungan yang tidak nyaman lagi. Ada senioritas, ada konflik internal, ya kan?
Ya. Jadi biar nggak sepahaman dikeluarin gitu bisa. Senior. Ya, senior. Saya masih kalah senior juga. Kalau dia tidak profesional, ya. Kalau jawaban teman-teman yang pengambil Pak, ya pasti Bapak Ibu udah bisa tahu. Bapak, mungkin dia akan ini, nggak akan jawab ini, tapi nggak akan saya sampaikan. Karena dia juga pengabdian, ya maklum Pak ya. Nah, belum dikasih kurung tutup. Harusnya ada lagi, cuma lupa saya tulis. Harusnya ada lagi nih. Tadi karena apa? Lupa. Ya. Jadi karena alasan keluarga. Alasan keluarga, tidak boleh ngajar lagi sama suaminya, nggak boleh ngajar lagi sama istrinya, gitu kan? Ada nggak ya? Nggak boleh ngajar sama istrinya. Yang ada cuma nggak boleh ngajar sama suaminya mungkin ya. Maksudnya itu. Atau mungkin nanti diajak sama siapa gitu ya, sehingga harus keluar gitu. Nggak ada yang jawab, misalnya kalau saya melahirkan, saya keluar nggak ada. Maksudnya kayak saya gitu, gara-gara punya anak terus apa ngajar, berhentinya ngajar, nggak ada yang jawab. Kalau saya istri saya berhenti karena ya punya anak, pas dititipin nggak mau gitu kan, dibawa ke sekolah nggak boleh gitu kan, ya akhirnya ya udah angkat tangan mundur. Teratur. Nah ini faktor eksternal. Kalau tadi yang internalnya, ini yang eksternal yang membuat Bapak Ibu akan memutuskan mundur dari sini. Surveinya adalah dapat gaji yang lebih besar dari sekolah atau lembaga yang lain. Wajar lah ya. Wajar lah. Wajar, semua manusiawi ya. Kira-kira saja kalau dapat yang lebih besar dari punya akan keluar sebagai senior saya. Sebesar apa? Iya, maksudnya. Iya, pinter gitu ya. Ya, kalau di sini masih berapa koma sih? 3 koma ya? Atau 2 koma? 2 koma itu. Ya, ini yang pertama, yang paling banyak ini. Alasannya karena dapat tawaran yang lebih besar lah dari lembaga yang lain. Ya wajar lah, manusiawi ya. Ada juga yang jawab tidak ada tawaran lain. Belum ada yang nawarin gitu maksudnya. Ya saya masih stay di sini gitu maksudnya. Ya, yang jawab itu mohon maaf ya. Dekat dengan rumah. Ya, maksudnya kalau ada tawaran lembaga yang itu dekat dengan rumahnya, dia akan pindah. Gitu. Kalau sini yang paling jauh siapa sih sekarang? Sekian paling jauh. Hah? Antum di mana Sob? Sukawangi itu yang ke arah mana ya? Tambun Utara ke sana lagi. Oh, Masya Allah. Gak ada map. Kalau perjalanan berapa jam? 1 jam. Kalau ngebol, tuh gak pakai rem itu. 80, 60. Oh, ya. Luar biasa ya. Ada lagi yang paling jauh ya, Pak Juni mana? Ada ya? Siapa lagi yang paling jauh? Hah? Pak Melik ya, paling jauh ya? Jauh juga ya? Berapa jam Pak Melik? 2 langkah. Ya, karena Pak beliau pindah dari kontrakan gitu ya. Saya dulu buat Jakarta Bekasi itu 1 semester dulu. Dari Jakarta Cipinang Melayu sampai Nyambut Borobudur, saya di Mustika Jaya. Kuat
buat 1 semester aja. Jadi kadang pernah nemuin berangkat pagi ya jam 5:30 hujan deras, ya kan? Hujanan tuh, pulang kehujanan lagi. Memang cukup melelahkan. Apalagi kali malam waktu itu terkenal dengan macet-macetnya, ya kan? Kalau kita berangkat dari Jakarta ke Bekasi, kalau enggak sebelum jam 5:30, ya itu udah kalah nanti sama yang dari Bekasi. Itu pasti udah kotor semua. Jakarta cuma disisain dikit gitu. Nah, kurang lebih gitu lah. Ya, pelan-pelan. Jadi cuma buat 1 semester akhirnya saya memutuskan saya kontrak di dekat sekolah. Nah ini kurang lebih ya. Baik Bapak Ibu, silakan terus kita 15 menit. Ya. Bapak Ibu silakan diterapkan atau pengen dimaksimalkan lagi. Yang sudah ada sekarang ini barangkali itu apa? Jadi sampai dari budaya sekolah yang sudah ada di tempat kita, atau Bapak Ibu pengen membuat yang baru juga boleh. Dan budaya sekolah ini tidak hanya berkaitan dengan guru Bapak Ibu ya, berkaitan tadi ruang lingkupnya 4 hal tadi ya, yang Islamnya itu 4 hal ya. Sekolah, orang tua, apa tadi? Masyarakat, tempat ibadah. Nah, silakan Bapak Ibu berkelompok ya. Minimal Bapak Ibu sampai 2 ini. Mulai dari analisis lingkungan ya. Kemudian sampai bagaimana strategi dan kebijakannya. Cara umum aja, gak usah apa namanya, gak usah rinci banget lah gitu. Terus kalau misalnya mau ditaruh di program, kira-kira di program apa gitu. Kalau mau ditaruh program itu kira-kira di program apa? Ada pertanyaan? Tidak, terima kasih. Contoh, ya, saya tidak biasanya paling mudah, gitu kan? Yang mudah dulu. Ingat teman-teman, ya, soal matematika itu yang mudah itu contoh, gitu ya. Berbagai pelajaran. Nah ini contohnya, ya, yang apa? Internal kalian. Misalnya dari tadi aja deh. Yang 7 karakter buktian tadi deh. Bawa ya. Setelah ini. Nih, setelah ini. Di depan berarti. Nah, dari 7 karakter ini sebenarnya bisa Bapak Ibu ambil jadi budaya sekolah gitu. Kalau di SD ini buat budaya sekolah, megah nyampah, alisan, apa itu alisan? Terus apa lagi Bu? Jumat berbagi budaya. Terus apa lagi? Ucap salam, 5S, itu kan bagian dari budaya. Mau kasih contoh lagi? Udah banyak tadi itu.
tentang kebersihan. Kita kira-kira apa yang akan kita lakukan agar budaya membuang sampah pada tempatnya itu berjalan dengan baik. Kalau di SD Bu ini buat megahnya apa? Megah, megah. Apa ogah? Megah. Kemudian apa lagi? Tentang penyambutan siswa ada 5S, interaksi. Nah, silakan Bapak Ibu coba elaborasi lagi, kembangkan lagi kira-kira apa yang mau diterapkan. Misalnya SMP apa nih? Ya kan? SMA apa nih? Kemudian asrama, ya kan? Asrama apa nih yang kira-kira buat misalnya? Nanti saya minta di 15 menit ke depan di akhir saya minta satu orang untuk bisa mempresentasikan. Jadi biar kita tidak hanya sekedar ngomong doang di saya gitu ya. Tapi ada produk. Harapannya kan kita ada produk. Makanya Bapak Ibu saya minta untuk buat produk ini. Harapannya produk itu nanti bisa betul-betul kita terapkan. Atau kalau tidak bisa Bapak Ibu tidak punya kekuatan untuk menerapkannya, bisa diusulkan di manajemen ketika raker, ya kan? Ketika raker. Baik, dari jam 10.55 berarti maksimal sampai jam 11:04 ya. Jam 11:04 terakhir nanti ditutup dengan presentasi dari perwakilan TK, SD, SMP, SMA, dan asrama. Siap asrama? Siap. Wow, ya, masa kan? Baik, dari saya mungkin cukup dulu ya. Silakan Bapak Ibu berkelompok ya. Oh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah yang sama kata seperti tadi apa namanya tentang budaya sekolah ya atau school culture ini menjadi salah satu indikator ya kekuatan kekokohan sebuah lembaga, dan kultur ini tidak bisa dibangun dengan sehari dua hari, dengan sekali pelatihan atau dengan namanya waktu yang oleh karenanya kita harus bersama-sama membangunnya. Ini partner ini sebagai pemantik lah ya. Tadi ketika Ustaz Sabar membicarakan, mungkin nanti ini bisa menjadi masukan, mempermudah ketika bikin workshopnya nanti. Menurut JJ Huningman, ya JJ Huningman, wujud budaya itu ada 3. Budaya itu diwujudkan 3 hal. Yang pertama gagasan, yang kedua aktivitas, yang ketiga artefak atau bukti otentik lah ya. Nah untuk sekarang mungkin bisa panggil aja. Jadi apa gagasannya yang dibudayakan dan apa aktivitasnya? Ya gagasannya tadi kita punya banyak gagasan dari visi-visi dan sebagainya, itu gagasan. Nah, apa gagasan yang penting segera dibudayakan di sekolah kita, ya? Yang menurut aku ini penting banget. Kemudian dari gagasan tersebut, apa aktivitasnya, bentuk programnya apa, kegiatannya apa, kayak tadi apa kegiatannya, jelaskan. Nah, tetapi ada satu hal yang penting juga dari sisi budaya. Tadi secara apa namanya sesuatu yang membuat kita bertahan sampai sifat kebudayaan. Memang sekolah ini dihadirkan bukan sekedar sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga bisnis apalagi,
bahkan sangat Ustaz Saiful sangat anti mengatakan ini bisnis pendidikan. Walaupun tentu dalam prosesnya kita membutuhkan model bisnis supaya kita terus bertahan, ya. Tapi kita bukan bisnis, kita keluar menjadikan sebagai budaya. Kan dalam artian ya kita serasa di rumah sendiri, ya. Izin apa izin, ya. Cukup dengan WA, gitu. Atau mau izin subuh baru menyampaikan, itu teladan. Yang kedua itu adalah kita memberikan perhatian, ya, kemudian ya kita tidak ingin menyusahkan saudara kita dengan gaya hidup kita, ya, dengan budaya kita. Itu juga bagi tadi kita menjamin keluarga kita semua orang nyaman. Itu mungkin sekedar tambahan, mudah-mudahan kita semua hari ini bisa membuka satu dua gagasan yang kita bisa highlight, gitu ya, dan kemudian bisa kita coba mulai dibudayakan di sekolah. Demikian aku lihat assalamualaikum. Baik, sama-sama. Silakan langsung saja Bapak Ibu yang mau berbalik bisa berbalik. Saya mungkin cukup. Untuk saya tutup ya karena saya masih menunggu ini nanti. Jadi sudah sedikit diperjelas sudah apa namanya tadi Ustaz? Gagasannya apa, narasinya apa, kemudian programnya apa, biar simpel. Silakan dimulai dari sekarang.
Yes.
Salam sapa semua. Salim. Senyum dulu. Salam tempel. Sekalian cuma 5-nya. Oke. 2 menit lagi. Ada di situ. Bu, ketik lagi, Bu. Hah? Tambah ya, sama es. Orang 5 es soal 1. Itu dapat 5, Bu. Baik. Apa aja? Yes. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, silakan perwakilan satu orang. Siapa yang maju duluan? Sudah. Siapa yang maju duluan? Ini TK, SD, SMP, SMA, atau asrama?
cepet yuk. Angkanya soalnya cepet nih. Ayo. Yang mau duluan ayo. Gak usah ditunjuk. TK maju. Ya, ya. Sip, pertama TK. Ayo silakan. Silakan perwakilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya ya beda awal jadi tadi sudah menghasilkan sesuatu alhamdulillah. Jadi di TK itu ada beberapa yang kita sudah budayakan. Mudah-mudahan ini bisa konsisten gitu dan mudah-mudahan juga bisa menghasilkan yang terbaik untuk anak-anak khususnya di TK. Yang pertama itu kita sudah membudayakan gemar berinfak. Gemar berinfak itu kita budayakan setiap hari. Selain kita ada kenceleng, jadi kalau kenceleng masih itu kita pukul tanggal 10. Tapi kalau budaya berinfak itu kita terapkan setiap hari. Dan penggunaan berinfak itu sebenarnya bukan selain membiasakan gitu. Jadi untuk memahamkan kepada anak bahwa memberikan sesuatu meskipun kita dalam kondisi sempit itu sangat dibutuhkan gitu. Meskipun anak TK itu sebetulnya belum tahu konsep yang sebetulnya berinfak itu seperti apa gitu, tapi kita berusaha untuk memahamkan gitu. Jadi di TK itu kalau uang dari hasil infak itu juga nanti akan dikembalikan lagi untuk mereka juga gitu. Jadi kita itu kalau di TK uang infak itu kita kelola misalnya untuk memberikan reward. Jika anak itu berprestasi ketika dalam kelas ya, dalam KBM atau enggak, kita tuh sering dalam KBM itu tampil ya, dalam hal tampil. Kalau anak TK kan kalau tampil itu ya namanya anak TK ada yang mendengarkan, ada yang lari ya sama aja gitu ya, mungkin sama anak 1-2 gitu ya. Jadi untuk memberikan semangat kepada mereka itu reward meskipun tidak seberapa, tapi dari reward itu bisa membuat mereka itu senang gitu. Selain di tapis juga kita bisa menerapkannya juga di perilaku anak sehari gitu. Dalam sehari itu perilaku anak juga kita bisa gunakan dengan reward tersebut. Terus kemudian selain reward juga kita gunakan untuk biasanya kalau kita pakai di akhir tahun. Akhir tahun itu kan kita ada wisuda. Jadi banyak hadiah yang kita berikan kepada anak-anak dari uang infak tersebut. Baik. Apa lagi, Bu? Terus yang kedua yaitu bebas sampah. Bebas sampah. Jadi kalau anak TK itu kalau untuk menerapkan bebas sampah berulang-ulang terus diingatkan. Karena memang pengulangan di TK itu sangat diperlukan. Terus kemudian ada SCS. Kalau SCS itu kita sudah alhamdulillah terapkan dan survei beberapa tahun gitu setelah kita terapkan, alhamdulillah sampai sekarang yang sudah tidak di TK pun kalau bertemu kita itu selalu sapa, ceria, dan salam. Sapa, ceria. Jadi kalau banyak yang dari TK gitu ya, saya merasakan sendiri ketika masih jauh aja, masih jauh itu sudah senyum, sudah salam, sudah senyum ketika bertemu, salam, terus kali sapa lah gitu. Contohnya seperti Aisyah. Oh ya, Aisyah. Assalamualaikum. Nah, betul. Nah, terus kalau yang sekarang itu saya sudah rasakan yaitu anak Eva. Jadi masih jauh itu sudah manggil saya. Assalamualaikum Uli. Nah, itu yang ingin kita terapkan bukan hanya di TK,
di semuanya guru gitu. Bukan hanya kami guru-gurunya, tapi kami juga ingin mengenalkan kepada anak TK itu ya semua di sini adalah guru gitu. Jadi kita lagi menerapkan itu bukan hanya di TK tapi di semua jenjang SD, SMP, SMA gitu. Nah terus kita juga menerapkan semua milik kita. Kalau anak TK itu kan belum bisa diajarkan bertanggung jawab ya, tapi dengan cara yaitu mencontohkan gitu. Soalnya kita memiliki mainan, permainan apa aja ya, permainannya seperti ya di dalam kelas ya kayak balok dan sebagainya seperti itu ya, itu kan berarti kan milik kita gitu. Nah kita ingin menguatkan itu adalah salah satu karena itu milik kita, jadi kita ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab dan peduli kepada anak-anak dengan cara mengajak anak itu untuk ayo kita bereskan mainannya bersama-sama seperti itu. Ayo kita rapikan. Gitu. Karena mengingat waktu bisa dipersingkat. Oh gitu. Jangan ya. Padahal tadi deg-degan gitu, tapi kan ya maaf. Terus kalau untuk guru, kita terapkan itu adalah duha setiap hari, meskipun kita ada waktunya tapi diusahakan untuk duha. Terus kemudian ada buku dan sering. Jika kita mau mencoba menerapkan yaitu ketika teman-teman sudah baca buku, kemudian monitoring gitu, monitoring dan atau sharingnya. Nah terus terakhir yaitu kita mau terapkan yaitu puncak tema. Kita sudah terapkan puncak tema, jadi setiap siklus. Ya mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk mereka. Oh, yang gede apa yang SD? SD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk SD sebenarnya dari tahun ini di awal tahun ini sudah menerapkan memang salah satu program kesiswaan itu diantaranya adalah budaya ya. Nah di antara budaya itu yang sudah mulai kita lakukan di tahun ini adalah yang pertama 3R ya. 3R ini adalah bersih, rawat, dan rapi. Nah resminya ini berhubungan dengan kebersihan baik itu yang di lingkungan SD, di lingkungan SD sendiri ataupun di lingkungan masjid biasanya yang lebih kita terapkan ke anak-anak. 3R-nya ini adalah contohnya yang termasuk usahanya adalah tadi Alisa ya, ayo lihat sampah ambil. Nah memang Alisa ini baru kita laksanakan setiap hari Jumat saja ya, jadi setelah anak-anak baris gitu ya, itu anak-anak mengambil satu sampah untuk mereka buang ke tempat sampah. Ini Alisa ini juga berlaku untuk Bapak Ibu gurunya ya, tidak hanya untuk anak-anaknya saja. Alisa dan logam nyampah. Nah kalau logam nyampah ini biasanya lingkupnya lebih kepada menjaga kelasnya masing-masing. Jadi setiap kelas itu memang sudah kita sediakan tempat sampah, hanya saja untuk snack jam istirahat pertama itu kita tidak dibuang ke sampah yang ada di kelasnya, tetapi dibawa pulang. Jadi setiap siswa ini membawa pulang sampah snack istirahat setiap harinya. Jadi itu dalam rangka mengurangi tumpukan sampah juga yang ada di Sekolah Bunian Indonesia. Kemudian yang sudah kita laksanakan juga adalah ada 3 kata ajaib ya, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Nah itu juga mungkin sangat penting untuk kita terapkan sebagai budaya Sekolah Bunian Indonesia karena itu bentuk sebuah kesopanan kita ya. Kalau misalkan kita ingin meminta tolong ataupun ini, dan itu memang sudah mulai diterapkan ya, sudah ada beberapa yang menerapkan. Kemudian untuk kebersihan juga, kemarin contohnya mungkin Malika ya yang besar jam-jam share gitu ya, tanpa disuruh ya sudah menyapu sisa-sisa kotoran yang memang ada dari sisa-sisa karpet gitu ya, itu Malika tanpa disuruh ternyata dia membersihkan sendiri gitu ya.
Kemudian selanjutnya yang sudah biasa kita lakukan, ini hal kecil mungkin tapi kalau tidak dilaksanakan mengganggu juga keindahan gitu ya. Itu adalah menyimpan sepatu pada raknya ya. Jadi itu di SD memang sudah menjadi budaya ya. Jadi setiap baik itu guru ataupun siswa itu wajib menyimpan sepatu atau sandalnya berpengaruh kepada keindahan dan kerapihannya di lingkungan. Kemudian ada sagu-sagu satu buku dan kita ini kan di satu rak yang memang belum berjalan secara optimal, tapi itu sudah mulai kita lakukan. Satu guru mengumpulkan satu buku dan untuk dibaca bersama-sama. Dan itu kita sebutnya permit class. Untuk siswa sendiri, untuk membiasakan membaca ini, kita adakan budaya baca 15 menit sebelum KDM. Itu untuk budaya membaca. Kemudian ini juga barusan ya, ada masukan dari teman-teman. Adanya malam keakraban untuk guru. Mungkin karena di Bunyan family gathering-nya sudah semenjak pandemi tidak dilaksanakan lagi, mungkin dengan malam keakraban selain mabit ya, itu bisa dikhususkan untuk budaya tadi, budaya keakraban, saling tolong-menolong, kebahagiaan dan lain sebagainya. Kemudian ada pesan lagi, sehat, menjaga kesehatan, bela diri untuk guru itu juga mungkin bisa menjadi budaya ya, dimana untuk menghadirkan guru-guru Bunyan yang sehat, tidak hanya secara mental juga ya, tapi fisiknya juga harus tetap kuat gitu ya. Senam aerobik nggak Bu? Senam aerobik bisa, karena khusus akhwat ya Pak, itu khusus akhwat bisa dilaksanakan. Itu sudah ada pembicaraan, tapi memang penerapannya belum ada. Kemudian ini kalau di SD sudah setiap hari Rabu tentang bahasa, ya penggunaan bahasa Inggris dan Arab, karena kita ini sekolah Islami gitu ya, minimal kita tahu sapaan-sapaan dalam bahasa Arab ataupun kosakata yang biasa kita gunakan seperti afwan, syukron gitu ya, itu kita biasanya terapkan di hari Rabu. Tapi kadang ya kita lupa, tapi itu tetap kita laksanakan meskipun memang banyak sekali rintangannya. Baik, masih banyak Bu. Itu aja mungkin kalau dari SD ya, budaya yang sebagian sudah kita terapkan, sebagian lagi memang menjadi masukan untuk SDI. Aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, SMP lanjut. Terutama untuk SD. Untuk ringlah tua, nanti sekedar kita buat formulasi yang lebih catchy. Lebih baik lagi, insyaallah. Mungkin formatnya tidak akan sama seperti dulu ya. Silakan SMP. Siapa ini proyeknya? Waduh, masya Allah. Maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena yang akan menyampaikan dengan jelas ya, dalam waktu yang singkat-singkatnya. Untuk SMP ya, sebetulnya terkait dengan sekolah yang sudah banyak dan berjalan, mungkin tidak terstruktur saja. Saya sebutkan ada 5 ya. Pertama, disiplin. Disiplin itu dari waktu dan performance ya. Waktu untuk guru ada briefing pagi ya, tanpa briefing dengan guru ya. Kita banyak ya, kalau banyak yang telat ya. Kemudian yang tidak briefing kita guru ya. Kaya ya. Kaya siapa? Kemudian untuk santri ya, kalau tidak berseragam itu misalkan banyak alasan ya,
seragamnya sedang diskusi atau apa gitu ya. Kalau di hari itu tidak berseragam, maka kita di jam pertama itu tidak masuk kelas, tapi suruh berjemur ya, supaya sehat, berjemur dan suruh tilawah. Jadi tilawah sambil berjemur ya. Kemudian itu pertama disiplin, kedua kebersihan. Nah, ini juga ya meskipun terus kita keluarkan gitu ya. Biasanya ketika guru sebelum mengajar itu dia tidak boleh ngajar dulu sebelum kelasnya bersih dan rapi. Kemudian yang ketiga ukhuwah Islamiyah, ini saling ta'awun, ada guru sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada muatan ibadah ya, tentunya ibadah dilakukan secara berjamaah, secara bersama-sama. Ini bagian dari peningkatan ibadah. Berapa tadi ya? Disiplin, kebersihan, kemudian ukhuwah Islamiyah, ibadah, literasi. Literasi. Bukan literasi, yang literasi ini kita budayakan. SD juga sudah ya membaca buku. Kita agendakan santri juga untuk membaca buku dan belum berjalan untuk santri buat rangkuman ya atau ringkasan dari buku yang dibaca. Baik, dari saya cukup. Saya memberikan waktu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kita panggilnya SMP, SMA. Wakilan SMA. Di depan dulu. Ya, semuanya di depan. Soalnya ini direkam tuh, biar besok sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin membacakan hasil diskusi dengan teman-teman SMA. Pertama, gagasan yang tadi didapat dari hasil diskusi, insya Allah ya, tadi terpikirkan untuk membuat program budaya bahasa asing. Yaitu ada one day one sentence dan likuli yaumin kalimatun wahidah. Jadi mungkin nanti akan ada program satu hari satu kalimat yang mana nanti guru bahasa Inggris akan membuat gitu ya, menyusun kalimat-kalimat tersebut yang nantinya akan didistribusikan, dibagikan kepada anak-anak dan juga guru. Begitupun dengan program likuli yaumin kalimatun wahidah oleh guru bahasa Arabnya. Yang kedua, budaya sebenarnya ini sudah ada mungkin penguatan saja ya. Jadi budaya 5S akan lebih dikuatkan kembali karena beberapa santri SMA mungkin masih ada yang suka selononggoy gitu ya. Kalau ketemu dengan beberapa gurunya, jadi akan dikuatkan kembali budaya 5S. Kemudian ada budaya literasi, menghadirkan pojok baca di setiap kelas. Kemudian ada literasi 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Tidak hanya baca, nanti juga mereka harus mereview apa yang sudah mereka baca baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian selain siswa atau santri membaca, para guru juga ada membaca buku buku ya. Kemudian secara random para guru ketika briefing itu akan diminta untuk men-share apa hasil bacaannya. Kemudian ada bedah buku yang telah dibaca. Nah ini lebih luas lagi bahasannya nanti. Karena kalau misalnya sekedar baca, sebenarnya anak-anak SMA itu kalau saya lihat minat bacanya ada, cuma perlu untuk diarahkan, digali lagi sebenarnya apa sih tujuan utama dari mereka membaca. Karena kalau misalkan baca tapi dibaca novel yang romance gitu ya, itu bisa kurang baik juga. Kemudian ada budaya tadabbur Al-Quran. Ini menjelaskan makna dari halaman yang telah disetorkan.
Allah, masih tiga. Masih ada banyak. Kemudian ada Biah Islamiyah yang sudah ada gitu ya, satu ukhuwah Islamiyah, tarbiyah ruhiyah, silaturahim dengan wali santri dan kedekatan antara santri dengan guru. Mungkin itu saja dari SMA. Mohon maaf bila ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Ya. Terakhir, ya, selamat. Lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak promosi kan? Sebenarnya yang tadi dibacakan dari TK sampai SMA. Masya Allah. Kami dari SMA sudah melaksanakan. Masya Allah. Suara. Tadinya mungkin saya ini datangkan sudah berjalan dan nanti ya sudah berjalan. Ya, lagi ada. Yang pertama di asrama juga ada budaya berinfak. Bukan jadi setiap anak itu diwajibkan infak 2.000. Mana? Jelas. Ibu itu sama bapak bisa dicek yang paling banyak infak itu asrama. Pertama dong. Ya, kemudian ada ini apa namanya tuh ada SSS. Sabar. Apa SSS itu? Samperin salam salim. Sejarahnya itu kenapa ada SSS ini? Dulu kalau ada santri lewat, ada guru itu mereka ingat. Ya. Nah, keluarga boy. Nah, adanya SS ini jadi ketika ada guru harus samperin, biasanya apa salam dan salam salim. Ya. Nah, saya nggak akan disamperin sih. Saya kenalin rekan-rekan. Kemudian juga ada tahajud berjamaah. Alhamdulillah sebenarnya ini dari tahun lalu juga ada, tapi sekarang kita lebih apa namanya itu di intensifkan. Nah, dikuatkan kembali dan alhamdulillah sudah sejalan. Nah, ketika ada anak yang tidak tahajud berjamaah, itu adalah menulis surat Al-Muzammil. Itu. Kemudian juga kalau Al-Mashurat, anak-anak ada anak yang tidak membaca Al-Mashurat atau semuanya itu konsekuensinya mereka harus tulis Al-Mashurat. Itu alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Kemudian juga ada ini program pendidikan anak hasilnya pendidik. Karena kita punya DK. Kemudian juga dari 10 menit sebelum azan harus wajib dari PR bersama ini. Masih banyak. Oh, satu lagi. Harapan kepada guru semua untuk mendukung program bersama ini. Azan bubar sekarang. Ayo. Saja mungkin yang bisa disampaikan. Sebenarnya masih banyak tapi karena keterbatasan waktu. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyerahkan diri kita masuk promosi. Ya. Dari saya mungkin mohon maaf kalau ada berkenan ini sekedar simulasi dan harapannya seperti apa yang teman-teman sampaikan tadi kita ada output dan betul-betul bisa menjiwai bagaimana karakter sekolah dunia ke depannya. Ya. Dan ketika kita berada di sini, rasa kebanggaan
ciptaan kita dalam lembaga ini tentunya bisa lebih bertambah. Aku lupa ada mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada hari ini telah selesai. Mari kita sama-sama tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Izin untuk pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Saya ucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang turun warahmatullahi. Ya sampah, ayo lihat sampah, ambil, ya.